buta. Tetapi dengan kekuatan, dengan narasi, dengan konsolidasi akal sehat, apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak? Atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Saya berharap manusia satu ini ya, manusia laknat satu ini bisa sadar. Bukan apa-apa. Setelah Bapak Jokowi melapor ke polisi, enggak Rosuryo, enggak si Simon, enggak si Tifa ini sering membuat pernyataan-pernyataan provokatif. Ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata Tifa, jangan mengaku cendekiawan kalau tidak bisa membedakan antara bertanya dan menuduh. Puisi ini diberi judul Iblis Betina yang Tak Punya Hati, karya Yohana Abdullah. Di malam yang sepi, saya melihat seorang wanita yang cantik sekali. Badannya dibungkus pakaian surgawi. Tapi sayang, wanita ini punya penyakit hati. Alhamdulillah ya Allah. Semoga meninggal. Semoga cepat mati Rizal Fadilah. Jangan pakai tunggu lama lagi malaikat tuh. Iya betul. Benar orang-orang seperti Rizal Fadilah, Egy Susana, Ahmad Kosinudin, Dr. Tipa, Si Kurnia, Resmond Jangenam, Roy Suryo, Amin Rais, ya. Semoga cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Dr. Mangkrak ya, yang juga tidak hadir atas panggilan Polda terkait laporan Jokowi. Selain alasan bahwa kakaknya meninggal dunia teman-teman ya, yang dianggap sangat janggal oleh sebagian besar netizen, karena memang sangat aneh ya kan. Netizen hingga kini juga masih meragukan keperempuanan si Dokter Mangkrak tersebut. Jangan ngeres lo ya pikirannya ya. Enggak Bang, enggak ngeres. Banyak netizen yang berkomentar ya di konten-konten yang kami upload sebelumnya. Intinya itu mereka menyebutkan begini, kalau dia belum menunjukkan kepada publik bahwa dia benar-benar perempuan, ya kan, netizen nggak bakal percaya dengan semua alibinya ya. Apalagi Ternak Mulyono sangat tidak percaya. Kurang ajar. Maksud lo gimana? Disuruh nunjukin gitu. Selain itu teman-teman ya, juga ada netizen ini ya yang membuat puisi untuk apa tadi kalau nggak salah itu tentang apa kadal betina begitulah gitu ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. rakyat Indonesia, bangkitlah. Bangkit bukan dengan amarah yang buta, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi, dengan konsolidasi akal sehat. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak? Atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Saya berharap manusia satu ini ya, manusia laknat satu ini bisa sadar. Bukan apa-apa. Setelah Bapak Jokowi melapor ke polisi, enggak Rosuryo, enggak si Simon, enggak si Tifa ini sering membuat pernyataan-pernyataan provokatif. Saya memahami betul pernyataan ini dilontarkan bagaimana dia menyadari betul kondisi dia itu enggak baik-baik aja. Ya, dia merasa sendiri. Sebenarnya dia itu sangat minim dukungan, hanya orang yang bodoh lah yang mendukung dia ya. Lagi-lagi mengatasnamakan rakyat Indonesia, rakyat yang mana? Saya dan banyak orang yang cerdas dalam menanggapi isu ini itu tidak percaya sama sekali. Tapi orang yang bodoh pasti ya percayalah ya, apalagi ikut menyebarkan berita bohong ini.
Saya sangat prihatin ya, ada orang yang bergelar dokter ya, tapi cara pikirnya lebih bodoh seperti itu. Bahkan dengan mentah-mentah dan disengaja menyebarkan berita bohong untuk memprovokasi, untuk merendahkan nama baik seseorang, nama baik Bapak Jokowi. Lagi-lagi dia berani-beraninya juga menyebut nama Tuhan. Apa nggak gila itu ya? Orang gila seperti ini tuh sebenarnya ya kalau nggak masuk penjara, masukkanlah rumah sakit jiwa gitu aja ya. Karena orang kayak gini tuh ada sampah, sekali lagi sampah. Iya, barusan kita mendengar pernyataan Mas Prahen Wijaya mengomentari pidato yang sangat berapi-api dari seorang salah satu anggota tim pemburu ijazah Jokowi yang keluar-keluarnya ya luar biasa lah begitu ya, tetapi begitu dipanggil oleh Polda nggak berani hadir dengan alasan kakaknya meninggal dunia ya. Ada netizen yang menyebut bahwa mungkin saja benar bang kakaknya meninggal dunia, tapi nggak sekarang, 5 tahun yang lalu. Aduh. Ya, tapi yang jelas gitu kan, tidak boleh dinafikan ya keinginan netizennya yang perlu bukti ya, seperti Anda yang perlu bukti terkait ijazah Jokowi ya. Jokowi harus menunjukkan ijazahnya di hadapan publik ya kan. Nah, netizen juga menginginkan Anda membuktikan bahwa Anda benar-benar perempuan. Hai. Aduh, ngomong apa? Kamu ini tipu. Lanjut. Ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata Tifa, jangan mengaku cendekiawan kalau tidak bisa membedakan antara bertanya dan menuduh. Ya, kalau kalian bertanya, UGM pun sudah memberikan penjelasan, seperti rektornya, dekannya, juga teman-teman seangkatan Pak Jokowi, semuanya sudah memberikan penjelasan. Kalian tetap tidak percaya dan malah menggeruduk UGM, juga menggeruduk rumah Pak Jokowi, menyuruh Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Itu sama saja kalian menuduh, ya karena kalian sudah diberikan penjelasannya, tetap kalian tidak percaya. Ya, lucu-lucu tingkah laku gerombolan yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu ini sekarang ketika dilaporkan, tingkah lakunya pada lucu-lucu. Seperti Dokter Tifa ya, yang mengaku hanya bertanya. Juga Abraham Samad yang tadinya berapi-api mengatakan, "Ayo kita geruduk kantor KPK dan kantor polisi untuk menyelidiki dan mengadili Pak Jokowi." Ketika akan dilaporkan, si Abraham ini bilang apa? Teman saya Pak Jokowi lebih eloknya untuk tidak melanjutkan laporan ini. Loyo kan? Seperti Roy Panci yang minta pembelaan kepada Pak Prabowo. Emangnya Pak Prabowo mau ngurusin begitu? Lebih baik ngurus negara ya, daripada ngurusin gerombolan kalian yang tidak ada gunanya, yang bikin rusuh. Ya. Juga Rizal Fadila ketika dipanggil ke Polda Metro Jaya ngakunya ditabrak motor. Aduh, khawatir banget ya. Gimana dengan keadaan motornya? Lecet apa enggak? Juga Rismon Sianipar minta perlindungan kepada Imam Unyil. Dan gerombolan Egy CS seperti Egy Sujana dan Kurnia, mereka katanya sedang happy-happy menghadapi laporan ini. Itu benar apa enggak ya? Aduh, lucu-lucu semua ya. Ketika gerombolan ini dilaporkan oleh Pak Jokowi, mereka sekarang pada ketar-ketir ya, membuat alasan dan alibi untuk menghindari proses hukum ya. Nah, ini juga ya kan, sejak kapan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ketika mengomentari pernyataan si Dokter Mangkrak alias si Dokter Tifu gitu ya. Yang katanya cendekiawan. Sejak kapan Anda itu jadi cendekiawan gitu loh. Ya? Cendekiawan itu nggak seperti itu cara berbicaranya, pola berpikirnya, semuanya metodologis, karena cendekiawan itu kan ibaratnya kan ilmuwan gitu ya. Akademisi kan begitu. Cendekiawan itu mungkin bisa digantikan lah dengan istilah itu akademisi. Nah, akademisi itu ya kan, nah itu kalangan pendidik ya kan. Nah,
Kemudian dia aktif, walaupun dia sudah lulus, dia aktif di bidang yang dia kuasai gitu ya. Jadi melakukan penelitian secara berkala, minimal 1 tahun 2 kali seingat saya itulah. Anda ini apa gitu loh, basicnya kan dokter ya kan, walaupun saya juga meragukan apakah Anda itu benar-benar lulus S1 kedokteran atau jangan-jangan seperti doktor Anda, gelar S3 doktor Anda yang ternyata pihak kampus tidak mengakuinya gitu loh, ya kan. Iya, jadi Anda ini bukan cendekiawan ya, dan saya juga ragu Anda ini sebagai seorang perempuan ya. Jadi tunjukin dulu ya, tunjukin dulu Anda seorang perempuan baru kami percaya dengan alibi-alibi Anda. Lanjut. Puisi ini diberi judul Iblis Betina yang Tak Punya Hati, karya Yohana Abdullah. Di malam yang sepi, saya melihat seorang wanita yang cantik sekali. Badannya dibungkus pakaian surgawi. Tapi sayang, wanita ini punya penyakit hati. Wanita ini gemar sekali membuat puisi. Isi puisinya hanya caci maki kepada pemimpin sendiri. Sehingga wanita ini dijuluki iblis betina yang tak punya hati. Kebenciannya kepada pemimpin di negeri ini sudah tidak terbendung lagi. Fitnahan, hinaan, bahkan caci maki dia jadikan sebagai hobi. Wahai kau iblis betina, sadarlah diri. Pemimpin yang macam mana lagi yang kau inginkan memimpin di negeri ini? Apakah seorang pemimpin yang munafik, yang menganggap dirinya Imam Mahdi? Atau pemimpin yang hanya pandai berbicara tapi tidak tahu bekerja dan tidak tahu koreksi diri? Sekali lagi, wahai iblis betina, sadarlah. Cobalah bercermin diri. Tanyakan hati kecilmu sendiri, apa yang sudah kau kasih untuk negeri ini? Waduh, iblis betina yang tak punya hati ya. Walaupun kita sama-sama mengerti bahwa yang dimaksud oleh Ibu Yohana iblis betina yang tidak punya hati ini ya, yang dirujuk adalah bukan si dokter Tifu ya, bukan si dokter mangkrak, melainkan seorang keturunan imigran yang mantan presenter yang dipecat sebagai staf di DPR gitu kan ya, karena memang ya wajar lah ya kan, keturunan imigran macam kayak gitu ya suka bikin onar ya kan, yang mengubah-ubah Pancasila lah, yang beginilah, yang begitulah. Tetapi menurut saya, walaupun ini nggak ditujukan kepada si dokter mangkrak ya, tetapi puisi iblis betina barusan layak disematkan ke ya kan, ke dokter mangkrak gitu loh. Karena menurut saya ya mereka ini 11-12 gitu loh ya kan. Iya, kami baru percaya dengan omongan si dokter mangkrak ketika dia konsekuen ya, ketika dia meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya ya untuk mengetahui apakah ijazahnya asli atau palsu. Nah harus konsekuen, karena saat ini banyak netizen yang meragukan ya apakah dia seorang perempuan ataukah tidak. Maka tunjukkanlah kepada publik ya kan, banyak kok yang ingin jadi saksinya. Kalau sudah ya kan ditunjukin, baru kami percaya dengan apa yang diomongkan oleh si dokter mangkrak tersebut dan tidak layak mendapatkan gelar iblis betina. Lanjut. Bujur busrek. Coba teman-teman ya scroll lagi ke belakang ya. Habis itu stop gitu ya. Di stop pada saat si dokter mangkrak itu mangap mau makan tuh. Lebar kali mulutnya. Ya, itu AI Bang. Iyalah, ngertilah. Tapi menurut saya ya tidak akan jauh beda dengan aslinya ini. Jadi ini dokter emang oknum ya gitu ya. Si Tifu ini adalah salah satu orang yang memang suka mangap. Lanjut.
Dr. Tifa, Dr. Rismon Hasyolan Sianipa, dan juga Dr. Roy Suryo. Alhamdulillah ya Allah. Semoga meninggal. Semoga cepat mati Rizal Fadilah. Ya Allah, kuatkanlah teman-teman Pak Jokowi ke semuanya. Doakan teman-teman Pak Jokowi. Rizal Fadilah kemarin malam ditabrak motor, katanya sudah hampir meninggal. Semoga cepat meninggal ya. Biar tidak bikin gaduh aja di Republik Indonesia. Sebentar lagi Roy Suryo itu juga ditabrak juga. Amin Rais, Egy Sujana, Dokter Tipu-Tipu, Rismon, semoga cepat ditabrak mobil atau cepat meninggal lah orang-orang itu. Biar bikin gaduh aja di Republik Indonesia ini. Alhamdulillah ya Allah, semoga jasadnya Rizal Fadilah tidak digebukin sama malaikat. Begitu, mantap. Bang Rizal Fadilah itu tidak hadir. Alasannya Bang Rizal Fadilah tidak hadir karena takut. Dirinya sudah tua bangka, tidak malu tah jadi anak-anaknya Faisal Fadilah itu. Tidak punya anak tak? Tolong ke anak-anaknya Rizal Fadilah itu. Tidak malu orang tuanya. Seperti itu, kayak anjing menggonggong. Tar itu lewes dicabut nyawanya sama yang kuasa, dah berhenti keluar mulutnya itu. Banyak dosanya orang itu. Tolol. Orang tuh kan fitnah. Nanti mulutnya banyak ulatnya itu. Pasti sudah. Dia ketakutan. Ntar makan nasi jadung kamu di penjara. Dengar telinganya Faisal Fadilah goblok. Sampaikan yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya Allah. Kau tunjukkan kuasamu. Kalau bisa pun segera, iya. Jangan pakai tunggu lama lagi malaikat tuh. Iya betul. Benar. Orang-orang seperti Rizal Fadilah, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, Dr. Tipa, Sikurnia, Resmon Jangenam, Roy Suryo, Amin Rais, ya. Semoga cepat. Kalau kami itu berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, cepatlah menunjukkan kuasanya. Ini Allah udah mulai marah. Berawal dari Rizal Fadilah. Besok pasti ada lagi, ya. Amin. Qadarullah, kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Wah Udin, di mana si Rizal tabrakan Wah Udin? Sekarang di rumah sakit mana Wah Udin? Mana tahu ya kan, dekat biar bisa dibesuk. Kata Wah Udin ini kan, ya. Dia sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Metro Jaya bahwa klien kami ya si Rizal Fadilah belum bisa menghadiri untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan Polda Metro Jaya di bagian kriminal umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan ditabrak motor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang nabrak macam mana Pak Udin? Sehatnya? Itu kata dia. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit ditabrak motor kemarin malam. Kenapa nggak ada beritanya Pak Udin? Biasanya kan klien itu kan sikit-sikit kan klien masukkan ke medsos. Apalagi ini yang kena tabrak ini wakil presiden kalian. Masa nggak ada beritanya Wak Udin? Ya udahlah Wak Udin, ku doakan aja ya kan Wak Udin. Mudah-mudahan si Rizal Fadilah tuh cepat sembuh. Bilang sama dia, jangan dipikirkannya kali berapa lama dia nanti masuk hotel Prodeo. Ya Wak Udin, nanti bilang sama dia, kalau panggilan kedua jangan pula nanti dia mencret, tak datang lagi. Jadi kapan mau kelarnya Wak Udin? Kata Wak Udin, ya kan? Kata Wak Udin, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Rizal Fadilah,
tapi juga kami ya menangani dokter Tipa, dokter Rismon, sama dokter Roy Suryo. Wadin, nasihat aku gini aja lah Wadin, ya tolong kau jaga ya si Tipa. Nanti pasti panggil tabrak becak pula dia, tak datang lagi. Rismon kau jaga juga, nanti pasti panggil ditabrak bemo pula dia, dah tak datang lagi. Gitu juga sama si Roy, ya kan, pasti panggil nanti ditabrak pula sama mobil jual panci keliling. Apa nggak karam? Gak selesai-selesai lah Wak Udin. Ya Udin, kau jagalah orang itu bertiga Wak Udin. Selamat berjuang Wak Udin. Ingin kami sampaikan yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Risret Kriminal Umum pada hari ini, dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Aduh, ya di mana-mana di saat orang itu memang menyadari salah dan takut dengan berhadapan hukum, apalagi si Rizal ini kan salah satu orang yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi, bikin drama, ketabrak motor. Ya sebenarnya itu hal yang umum sih ya. Ada yang pura-pura sakit ya. Rosuryo itu kan dulu maling perabotan rumah tangga itu ya, korupsi ya. Itu tidak dipanggil juga kan, menolak panggilan alasan sakit, sampai di sini di give ya. Dan ini cara baru lagi. Ini ketabrak motor atau kesempet motor ya. Saya cuma mau bilang, kalau kamu itu benar, tidak usah takut ya. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi ini lebih menyerahkan ke semua itu ke hukum ya. Biarkan hukumnya berbicara, biarkan di pengadilan itu sejelas-jelasnya. Nanti kan ada juga bukti yang dibeberkan. Jadi nggak usah takut sampai bikin drama kayak gitulah ya. Itu terlalu banyak nonton serial FTV Indosiar ya. Mungkin lebih lebih kreatif lagi alasannya ya. Jangan lari dari panggilan ya, lalu seperti itu. Memalukan ya, kelihatan tololnya. Oke. Ya teman-teman ya, barusan adalah sekumpulan respon netizen mengenai mangkirnya atau ketidakhadiran trio atau berapa begitu ya, trio wek-wek, trio pemburu ijazah ya, yang nyalinya tidak sesuai dengan bacotannya. Pertama adalah si Rizal Padilla yang beralibi bahwa dirinya tidak hadir ya atas panggilan pertama Polda Metro Jaya karena mengalami kecelakaan ditabrak janda apa ditabrak apa gitu. Oh kalau janda gak ada yang mau bang ya kan, itu udah kedaluarsa si Rizal Padilla. Nanti bisa keracunan ya, bisa jadi ya. Kemudian si Dokter Tifu ya alias si Dokter Mangkrak yang juga tidak hadir dengan alasan bahwa kakaknya meninggal dunia gitu ya, nggak ngerti juga ya kan, karena nggak disebutkan kakaknya itu namanya siapa, juga berdomisili di mana gitu loh. Jangan-jangan memang benar-benar sudah meninggal dunia, cuma meninggal dunianya bisa jadi sudah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Dan yang ketiga adalah si Roy Panji ya, ini nggak jelas alasannya apa, nggak punya alasan karena dia sudah kedua alasan sudah diambil si Rizal Padilla sama si siapa namanya si Dokter Tifu gitu ya. Mungkin dia mau alasan, aduh mau servis panci, mungkin malu gitu. Aduh, ya intinya seperti itulah teman-teman ya. Jadi para pemburu ijazah Jokowi ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ya, gedabrus tapi faktanya jong ya. Dan si Dokter Tifu sudah jelas ya bahwa doktornya ya, bukan dokternya ya, doktornya sudah jelas-jelas palsu ya kan, karena pihak kampus sudah mengklarifikasi tidak pernah mengeluarkan gelar doktor, ijazah doktor untuk yang bersangkutan. Dan yang kedua si Rismon ya, yang juga doktor digital forensiknya ternyata abal-abal gitu ya. Dan saya yakin juga si Rizal Padilla ini kemungkinan besar malah nggak punya ijazah sama sekali. Ya teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang hasil karya netizen yang mengubah foto Dokter Mangkrak menjadi manusia yang sangat lahap ketika makan dan mulutnya mangapnya lebar kali. Selain itu yang menarik adalah Ibu Yohana ya tadi ya di bagian tengah.
yang membuat puisi berjudul Iblis Betina. Waduh, sangat cocok ya untuk si dokter mangkrak alias si dokter tifu ya. Walaupun saya tahu ya sebetulnya puisi itu bukan ditujukan kepada yang bersangkutan, melainkan ditujukan kepada Kadalwati ya, mantan presenter televisi yang dipecat sebagai staf di DPR gitu ya. Tetapi ya menurut saya puisi tersebut tetap cocok lah untuk si dokter mangkrak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.